Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Farid Ardiansyah SEMM selaku pengampu mata kuliah Etika Profesi dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Dewi Masyita Alvina selaku pemateri kedua dan Anissa Rizky Maulidia selaku pemateri pertama dan Anissa Rizky Maulidia selaku pemateri kedua. Di sini akan menjelaskan tentang kode etik pada BFI Syariah. Nah, selaku pemateri pertama di sini saya akan menjelaskan tentang BFI Syariah itu sendiri. Nah, BFI Syariah ini adalah e-commerce yang bergerak di bidang pembiayaan syariah. BFI Syariah ini memberikan kemudahan pembiayaan kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan pembiayaan dengan akses yang terpercaya, mudah, jujur, dan bersahabat. Nah, BFI Syariah ini sudah disetujui oleh OJK untuk menjalankan dan memasarkan penggunaan akad-akad dan pembiayaan berkonsep syariah. Nah, sampai sekarang BFI Finance Syariah ini memiliki 6 produk pembiayaan syariah supaya kebutuhan konsumennya ini terpenuhi secara langsung, baik itu kebutuhan perorangan maupun badan usaha. Nah, produk-produk BFI Finance Syariah ini ada yang namanya MyIhram. MyIhram ini digunakan untuk pembiayaan umroh dengan berdasarkan prinsip akad ijarah multijasa dengan tanpa jaminan dan menggunakan jaminan BPKB kendaraan atau mobil. Nah, yang kedua produknya yaitu ada yang namanya MySafar. MySafar ini digunakan untuk wisata halal. Yang ketiga ada MyTaklim. MyTaklim ini digunakan untuk pembiayaan pendidikan. Ada pula MyHajat. MyHajat adalah pembiayaan untuk kebutuhan multijasa seperti pembiayaan pernikahan, sewa rumah, sewa ruko, pembelian franchise, renovasi rumah, dan lainnya. Ada pula produk yang namanya MyCars untuk pembiayaan mobil. Yang terakhir yaitu MyFaedah untuk pembelian barang. MyFaedah ini multiguna seperti bahan material, bangunan, kebutuhan barang, rumah tangga, dan barang lainnya yang memiliki manfaat untuk nasabah. Nah, kelebihan dari produk-produknya BFI Finance Syariah ini adalah yang pertama, tanpa jaminan. Setiap pengajuan pembiayaan, namun ada syaratnya, di bawah 40 juta itu tidak memerlukan jaminan. Yang kedua yaitu tanpa denda. Tidak ada denda yang dibebankan jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Yang ketiga yaitu proses cepat. Dengan proses digital, jadi di BFI Finance ini ada aplikasi digitalnya. Jadi si nasabah ini hanya perlu menunggu sebentar untuk mengetahui hasil persetujuannya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kode etik BFI Syariah. Kode etik BFI Syariah ini yang pertama ada great value. Jadi dalam kode etik BFI Syariah ini ada istilah atau singkatan GREAT yang merupakan kependekan dari Grow and Improve Continuously, Respect and Care, Excellent Integrity, Trust and Team Spirit. GREAT sendiri merupakan nilai dasar BFI Syariah yang di dalamnya terkandung kepribadian setiap individu di organisasi BFI yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi perlu dijabarkan lebih luas lagi ke dalam nilai Islam yang diperlukan oleh tim BFI Syariah. Nah, apa sih GREAT itu? Yang pertama itu ada Grow and Improve Continuously, yaitu sikap untuk mengembangkan diri, untuk
untuk berkontribusi dalam perusahaan. Yang kedua yaitu respect and care, yaitu menumbuhkan sikap untuk saling menghargai dan peduli untuk menjaga lingkungan kerja yang positif. Yang ketiga yaitu ada excellent service, yaitu sikap untuk selalu memberikan pelayanan terbaik untuk kepuasan konsumen internal dan eksternal. Yang keempat ada absolutely integrity, yaitu merupakan sikap untuk mengutamakan integritas dalam setiap tindakan untuk menjaga reputasi diri dan perusahaan yang profesional. Yang terakhir ada trust and team spirit, adalah semangat kerja sama dan saling percaya supaya antar pekerja untuk mencapai tujuan bersama. Nah, untuk kode etik di BFI Syariah yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anissa Rizky Maulidia. Padanya saya persilahkan. Oke, baik. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang kode etik BFI Syariah poin kedua, yaitu FAS, kepanjangan dari Fatonah, Amanah, Sidik, dan Tablik. FAS merupakan dasar acuan yang digunakan dalam menentukan ideal habitat oleh BFI Syariah secara khusus dan profesional Islam pada umumnya. Adapun penjabaran FAS adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Fatonah atau cerdas. Fatonah ini merupakan kemampuan untuk menggunakan akal dalam menentukan atau membedakan mana yang salah maupun yang benar. Misalnya di sini kita diberikan suatu pekerjaan, maka kita harus melakukannya dengan menggunakan akal dan bisa membedakan mana yang salah maupun yang benar. Yang kedua ada amanah, yaitu dapat dipercaya. Sifat amanah ini mengajak manusia untuk selalu bersungguh-sungguh melaksanakan atau menjaga apa yang orang lain atau mereka percayakan kepada diri mereka. Misalnya kita mendapat suatu amanah untuk menjadi manajer dalam BFI Syariah. Oleh karena itu kita harus menjaga kepercayaan orang-orang yang sudah memilih kita menjadi manajer itu tadi. Yang ketiga ada sidik, benar. Realisasinya bukan hanya dalam perkataan yang benar, namun juga harus dibarengi dengan perbuatan yang benar. Yang keempat ada tablik, menyampaikan. Sekecil apapun perbuatan baik yang dia ketahui, maka dia sebaiknya menyebarkan hal baik itu agar bisa diikuti oleh orang lain. Misalnya kita mendapatkan ilmu baru dari salah satu partner kerja kita, maka kita juga harus menyampaikan ilmu baru itu kepada partner kerja yang lain. Nah, poin yang ketiga ada karakteristik pegawai di BFI Syariah. Secara umum, karakteristik seorang pegawai BFI Syariah adalah seseorang yang memiliki jiwa spiritual yang tinggi dan optimis, yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan bernafaskan keislaman yang jujur, sehingga orang melihat simpatik terhadap kepribadiannya dan juga profesionalnya yang memiliki wawasan luas. Dalam mencerminkan perilaku tim BFI Syariah dalam ideal habit FAS dan nilai grit, maka tim BFI Syariah harus memiliki karakter yang terlihat dan dirasakan di lingkungan adalah sebagai berikut. Pertama ada berwawasan, yaitu memahami keuangan syariah dan produk syariah. Yang kedua ada profesional, atau memenuhi tanggung jawab dan menjalankan standar layanan BFI Syariah. Selanjutnya ada jujur dalam menjalankan prosedur dan informasi konsumen. Spiritual merupakan ketaatan dalam beribadah dan menjauhkan dari yang haram. Optimis atau selalu berpikir positif dan pantang menyerah. Simpatik merupakan perilaku untuk berbuat baik kepada setiap orang dan memberi pengaruh yang positif. Yang terakhir ada komunikatif, yaitu solutif terhadap kebutuhan konsumen dan menjaga hubungan dengan pihak ketiga. Oke, next slide selanjutnya ada penerapan dan penegakan kode etik BFI Syariah.
Untuk mendukung penerapan kode etik, perusahaan mewajibkan beberapa hal, yaitu 1. Kode etik yang diterapkan perusahaan berlaku bagi seluruh karyawan. Yang kedua, kode etik tersebut disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan. Yang ketiga, manajemen memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan kode etik tersebut. Yang keempat, ada ketidakpatuhan terhadap kode etik perusahaan akan mengakibatkan karyawan diberikan sanksi dan tindakan disiplin. Esensi dari kode etik perusahaan ini selanjutnya dicerminkan dalam pedoman prinsip-prinsip berusaha yang berlaku di perseroan, dengan pokok-pokok yaitu tanggung jawab perusahaan. Perusahaan senantiasa menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dengan menghormati undang-undang dan peraturan yang berlaku di tempat perusahaan melakukan usaha, dan berupaya untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan perusahaan tidak melanggar hak-hak asasi manusia, partisipasi perusahaan, baik dalam pemberian sumbangan maupun penyelenggaraan pelatihan, serta kegiatan sosial lainnya. Yang kedua, ada integritas usaha. Perseroan beserta seluruh kantor cabangnya dituntut untuk mengutamakan kejujuran, integritas, dan kewajiban di semua aspek usaha perusahaan dan mengharapkan hal yang sama dalam hubungan dengan semua pihak dengan siapa perseroan berbisnis. Yang ketiga, ada pemakaian dan perlindungan aset perusahaan. Perseroan memastikan setiap karyawan bertanggung jawab atas pemakaian yang sumber yang wajar, perlindungan dan pelestarian aset sumber daya perusahaan, aset dan sumber daya perusahaan, maupun kesempatan-kesempatan apapun yang timbul berdasarkan kedudukan seseorang, digunakan semata-mata untuk kepentingan pencapaian tujuan perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, ada pengungkapan informasi. Perseroan menganggap informasi di bidang strategi bisnis merupakan aset penting bagi perusahaan yang harus dilindungi terhadap kehilangan, pelanggaran, serta pemakaian dan pengungkapan yang tidak selayaknya. Yang terakhir, ada perdagangan orang dalam. Perseroan akan senantiasa memastikan bahwa semua karyawan mentaati aturan-aturan perdagangan orang dalam. Ini berarti bahwa adanya informasi bukan untuk umum yang dapat mempengaruhi harga saham perseroan dirahasiakan dengan baik sampai diumumkan oleh manajemen yang berwenang. Karyawan yang mempunyai informasi sensitif yang mungkin dapat mempengaruhi harga saham perseroan dan hak-hak terkait tersebut, Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan fakta integritas perusahaan dengan sebaik-baiknya, sejalan dengan pelaksanaan kebijakan strategi yang diterapkan dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.